orang tua Tangerang gitu, Mai. Beda ya. One of my comfort movie is The Shining sih. Iya, tapi itu emang best banget sih. Iya, Comfort movie itu kayak I use that color in KBDS. Iya, true, iya. Jangan. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Sobat 91, gue Nanda, senang banget hari ini gue udah kedatangan tamu, teman-teman dari Cast dan Filmmakers dari Temurun. Itu kita teman-temannya guys. Halo. Sejauh ini paling banyak kayak ini Cast dan Filmmakersnya ya, yang datang di sini ya, diundang sama Twen. Kok kalian gak excited sih? Oh iya. Enggak. Aku mikir kamu ngomongnya masih panjang lagi. Oh iya, kita nungguin. Galak nih. Apa kabar teman-teman? Baik. Gimana perasaannya? Sayang ya? 30 Mei. Gimana perasaannya? Excited, nggak sabar. Ada deg-degannya juga? Lebih semangat. Pasti. ya penasaran. Penasaran ya? Aku juga penasaran, aku belum lihat hasilnya. Nggak bohong. Aku juga banget belum kalau itu. lihat loh. Bohong banget. Yang udah nonton cuma Inara, Umay, Lily. Kita belum. Ya sudah nonton. Ya sedikit. Tapi satu act doang ya? Itu pun bukan draft Itu terakhir. pun bukan. Oh iya, benar. Aku cuma ngintip dikit. Oh, yang udah nonton full siapa? Selain Prilly. Programmer XX1 dah. Bener. Nah, pertanyaan pertama dulu ya kita. Sebenarnya yang dibalik Gordon itu siapa? Oh. Mobil apa Zong? Jadi teorinya adalah Di balik tirai satu ada Uya-Uya. hadiah kalau beruntung. Apa mobil apa tirai satu? Kalau beruntung mobil. Oke. Kalau itu mobil ya. Tapi Prilly katanya mau ngomong. Nggak ada. Dipaksa. Teorinya apa tadi teorinya? Teorinya dulu waktu kecil tuh kita suka ditakut-takutin kan. Kalau dibalik sesuatu yang tertutup tuh ada pasti ada apa gitu, ada penunggunya gitu. Nah kalau yang beriman mungkin yang nunggu baik gitu. Tapi kalau Ini jadi salah film ya? Ada Siksa Temurun ya? Siksa Temurun maksud ini. gue kalau orang baik, Siksa Temurun. kalau orang baik, anak yang berbakti mungkin baik gitu. Apa sih? Biasanya kalau anak nakal tuh suka ditakutin sama Iya, orang tuanya gitu. bener. Awas lo kamu nakal ya sama mama, nanti di balik hordeng ada ini lo gitu. Oh. Lo ini orang tua Tangerang gitu, Mai. Kalau Bekasi mungkin beda ya. Kalau Bekasi mungkin beda. Kalau Tangerang ditakut-takutin mulu. Oh, pakai Gordon ya. Kalau kalian ada yang takutin pakai Gordon enggak? Enggak sih Orang sebenarnya. tuanya bule soalnya. Tapi masalah horor di belakang Gordon itu emang udah sering terjadi. Oh, iya ya. sih. Apalagi pas kecil, apa aja Gordon, lemari, Bawah kasur. Iya. Ya itu emang tempat-tempat yang kita pas kecil takutin Takut. semua gitu. Iya. Tapi Gordon emang, apalagi kalau malam-malam ada lagi AC atau kipas goyang-goyang. Gitu. Iya. Terus ada yang ngetok ya? Enggak dong. Enggak sama kalau gordeng yang nggak sampai bawah. Jadi Iya. Oh iya, kayak ada kayak, kaki apalah iya. gitu. Iya. Oh, jadi itu guys. Sebenarnya Prilly sebenarnya yang menciptakan ini. Soalnya doang ditakutin kepikiran gitu ya. Tapi emang di set juga sebenarnya impulsif sih. Oh gitu. Itu ya. Iya. Kita nggak pernah secara Oh, di plan dari jauh-jauh dari gitu. jauh-jauh hari kita mau bikin Gordon, bahkan kayaknya penempatan blocking Tante Karin ada di situ tuh baru saat sebelum take sih. Oh, Jadi setelah oke. ngeliat setnya, biasanya pas kemarin Reki, terus ngeliat setnya, oh oke, berarti scene horor bakal ada di sini. Aku pakai intrusive thoughts aku aja sih, kayak kira-kira kalau ada penjahat atau apa yang bakal nakutin kita ada di mana ya? Oke, seru nih diselipin di sini gitu. Soalnya kalau dari aku kan kadang bosan aja sih, kayak dan ketebak aja kalau misalkan di bawah kasur atau di balik dalam lemari gitu. Kayaknya nggak tahu itu feeling pas ngelihat setnya, kayaknya seru kalau di sini gitu. Jadi nggak kepikiran yang kayak kita buat scene ini kita bikinnya satu hal yang bisa kita pagulir nanti marketingnya gitu. Jadi emang organik aja sih sebenarnya kalau Yang Gordon ingat ini ya? kemarin prosesnya. Oke. Jadi sebuah fun fact. Ini adalah sebuah improvisasi. Fun banget fact-nya. Awkward interview. Maaf ya, aku soalnya Yang masalah aku kok. Tapi udah jauh baik jadi dibanding sama pas kita apa? Apa ya? Galaxy ya? Apa sih? Ada beberapa sebelum kamu jauh lebih baik. Jauh ya? Jadi Semangat sih. Kayaknya udah beberapa kali ya wawancara, Ren tuh selalu menilai. Ini kan better. Nih kayak udah juri ya. Ini untuk memotivasi. Iya benar. Udah kok makin
buruk ya kak, nggak enak kan? Iya sih, tapi makin buruk ya. Nggak dong. Lanjut. Oke, gimana rasanya film pertama panjang bisa akan tayang di umur kamu 25 tahun? Rasanya gak nyangka sih. Gak nyangka karena aku bukan tipe orang yang dulu aku orang yang ambisius, tapi along the way semakin bertambahnya umur aku jadi orang yang ya udahlah nyantai aja, nggak perlu ngejar apa-apa, yang penting happy, yang penting ada hal yang terus aku kerjakan supaya aku juga sebagai manusia tetap develop. Justru setelah aku makin legowo gitu ya, udah nggak aduh kapan nih bikin film pertama, harus ngejar ini itu segala macam, tiba-tiba kesempatannya datang dan seneng banget bisa kerjasama sama teman-teman yang udah deket, udah kenal sama aku gitu. Kayak Umay, Yayas, Brian udah kenal juga, Fonty juga, dan yang lain juga banyak di belakang layar yang emang udah kenal sama aku. Jadi prosesnya seru banget dan aku nggak ada boundary sih untuk ngerasa takut atau ngerasa apa. Jadi ya excited banget sih. Bersyukur banget alhamdulillah di umur yang sekarang bisa The first of many. amin. Dan katanya juga film horor tuh film genre kesukaan kamu kan? Kebetulan ya kan? Pas banget. Acara keluarga aja pakai baju The Exorcist. Oh iya. Kita reading awal-awal aja di rumah dia. Kayak main kelompok kerja Iya kelompok. kelompok kerja, tapi masuk kamar itu ada poster apa? The Shining. Agak gothic vibe-nya sedikit. Masa sih? Padahal di otakku kayak seru kamarku hijau ada tanamannya. Tuh, lo ngomong langsung Iya. dari suara-suara horor dapet nih. Ini pertanda kita akan 1 juta penonton nih. Emang produser kita ini. Terus kayak di rumah juga ternyata banyak poster-poster film horor gitu-gitu kan. Sesuka apa kamu sama horor? Awalnya bisa suka horor kenapa ya? Nggak tahu juga ya, horor tuh entertaining buat aku. Aku bukan tipe orang yang, mungkin kalau orang lain gitu, Gak apa-apa, emang entertainment buat orang berbeda-beda gitu. aduh aku jadi merasa kayak salah ya nggak sih? Salah Seneng nggak sih gue? dikaget-kagetin kan? Iya, tapi aku jarang takut kalau nonton film horor. Aku takut banget kalau nonton documentary crime gitu. Karena aku merasa kayak ini beneran nih. Soalnya aku itu seru karena gini, aku percaya dunia supranatural tuh emang ada. Tapi aku percaya, aku alhamdulillahnya nggak dapet akses untuk menuju ke sana. Jadi setiap aku beberapa kali ngalamin kejadian horor, apalagi di lokasi beberapa kali lah. Tapi alhamdulillah aku nggak kenapa-napa. Cuman aku tetap menghormati mereka dan apapun yang terjadi gitu. Cuman selalu tertarik aja setiap nonton film horor, terus gimana creatorsnya membuat suatu treatment untuk membridge suspense, terus gimana karakter-karakternya. Salah satu film aku yang aku suka dari kecil dan memorable buat aku, dan mungkin maaf kalau agak aneh ya mungkin kedengarannya, one of my comfort movie is The Shining. Iya, tapi itu emang best Comfort banget movie sih. ya? Iya, Comfort movie itu kayak, berarti kamu udah nonton 10 kali ada? Comfort movie Ada itu banget. apa? Home Alone, Iya, itu loh. Ratatouille. School of Iya. Rock gitu. Animasi gitu. maybe Awalnya quite confident. GGS. kayak ih Sorry bro. Sorry bro. Gak BDS ya? GGS. I just Tadi love gue diem loh benar. GGS. Ganti-ganti swag Reza Arab. kalau aku kayak nggak mungkin karena udah tahu banget plotnya gimana, terus visualnya gimana, aku juga suka banget. Jadi film yang kalau kalian pernah nggak sih kayak nggak bisa tidur terus ya udah nih pasang film biar bisa tidur. Aku The Shining. Shining ya tapi. Aku juga sih Nightmare on Elm Street aku pasang sebelum tidur. Kayak, pada gak tahu ya Nightmare on Elm Street. Sidul sih gue. Fun fact, aku punya kalung yang hampir selalu aku pakai. Ini dinosaurus. Aku namanya Tony karena Tony itu imaginary friend-nya Danny di The Shining. Jadi ini kayak temen aku yang selalu temenin aku kemana-mana. Namanya Tony gitu. Ada di The Shining. Jangan lupa nonton The Shining. Ini promo The Shining ya? Tapi mungkin jadi penasaran. Tapi ada juga boneka kemarin aku beli di Jepang namanya Muyun. Soalnya warna ungu. Aku juga punya monster Oh Muyun. Muyun, temuyun. Boneka monster kecil. Muyun. Oke. Tapi apakah Shining ini salah satu film yang kamu jadiin referensi juga buat produksi film tempurung? Iya, tentunya secara nggak langsung mungkin ya dari The Shining pasti ada yang mempengaruhi visual dan tutur berceritanya Temurun sih. Oh, oke. Nah, ke Umay sama Prilly nih sebagai produser. Kenapa akhirnya mengamanatkan film horor pertama Sinemaku ke Inara?
Pertama karena ini bukan masalah gender atau apa ya, tapi memang kebetulan dari Sinemaku produksi kita belum pernah sama sutradara perempuan untuk film panjang, apalagi belum pernah gitu. Jadi kayak kenapa nggak perempuan terus yang Gen Z, lo Gen Z kan Inara? Gen Z dong. Gen Z dong. Lu nggak Gen Z dong. Gue enggak ya? Lu milenial. Lo mah dikit-dikit Gen Z lah nyerepet gitu. Gen Z lah, zilenial lah. Zilenial. Dari Z kita. Nah terus aku mikir sama Umay kenapa kita nggak cari sutradara perempuan, terus Gen Z juga karena penulis kita Gen Z nih Fonti. Jadi penulis kita kan Gen Z, terus cara tutur berceritanya menurut aku unik. Jadi aku juga perlu sutradara yang tutur berceritanya juga unik dan sevisi sama Fonti gitu. Ya pastilah harus cari yang seumuran, yang memang juga punya visi misi yang sama. Abis itu kepikiran beberapa nama, abis itu kita akhirnya stop di Inarah dong pasti. Karena satu, Inarah suka film horor. Dua, Inarah itu udah sering banget kerjasama sama Sinemaku Pictures gitu. Dari awal Sinemaku Pictures berdiri, Inarah sudah ada di film Pergerakan Rumah, dia sudah ada gitu. Sudah lahir. Iya dong. Sudah ada. Maksudnya udah terlibat di dalam produksi gitu. Jadi dari awal Sinemaku berdiri, Inara udah terlibat di dalam produksi. Aku sama Umay udah tahu banget cara kerjanya kayak gimana. Terus ya kenapa enggak gitu, kenapa enggak Inarah gitu. Jadi kalau pertanyaannya kenapa Inarah, kalau aku jawabnya kenapa enggak Inarah juga gitu. Emang dia adalah orang yang tepat untuk film ini. Kalau Mai ada mau nambahin? Temurun kan film tentang dan merepresentasikan perempuan gitu. Jadi kita aku ngerasa bahwa film yang merepresentasikan perempuan harus direpresentasikan oleh perempuan juga gitu. Jadi akhirnya ya Inarah karena aku tahu cukup banyak tentang referensinya dia, apa yang dia suka. Dan ya udah akhirnya Inarah yang terpilih, dan Sinemaku juga pengen menjadi production house yang regenerasi sutradara perempuan di Indonesia kan. Karena kayaknya terakhir udah cukup lama. Kalau nggak salah film panjang terakhir kan Mbak Sabrina Rochelle sama Naya Anindita tuh 2018, 2019. Setelah itu belum ada regenerasi sutradara perempuan lagi untuk film panjang gitu. Jadi kayaknya Sinemaku pengen berpartisipasi dalam proses regenerasi. Mencetak Kita sutradara. pengen jadi snappy. Terus jujur ya pas aku review filmnya, ini aku masih review draft pertama ya, aku nelfon Umay gini, Mai, bagusan debutnya Inara daripada lo. Itu juga orang-orang publicis ngomong gitu ya. Terus aku bilang gini, iya loh, Inara tuh kan, terus aku ya sebagai perempuan kan seneng dong gitu. Tuh kan emang mata perempuan tuh beda. Lebih banget. Cantik gitu shotnya, gue suka nih. Iya, udah bisa diem gak? Jadi seksis ya tapi ya. Nggak, tapi sebenarnya laki-laki dan perempuan sama. Cuma memang kebetulan. Klarifikasi. Kebetulan. Debutnya Inara lebih bagus dari Umay kan boleh ya. Benar. Gitu. Enggak, tapi gue harus akuin bahwa iya memang debutnya Inara jauh lebih. Kan, Mai, Enggak. Gitu. Justru maksudnya gue sangat amat seneng gitu karena bukan harus jadi kompetisi gitu kan, malah kalau bisa iya, karena Sinemaku pengen jadi ruang berkembangnya Gen Z dan anak-anak muda kan, jadi gue malah seneng banget. Tapi kalau bukan Gen Z boleh gabung nggak? Iya boleh. Banyak kok yang nggak Gen Z. Soalnya aku juga perbatasan nih. Oh iya benar-benar. Zilenial. Oke. Nah buat Brian nih, film horor pertama jadi pemeran utama. Ini juga pertama kali horornya Yayas kan? Bukan ya? Bareng Buset. kamu. Indonesia. Jangan sampai saya sebutkan. Indonesia. Iya, Scream Queen Indonesia dia. Kenapa lanjut, maaf? Gimana? Gimana apa? Rasanya. Setelah penasaran yang lama terus akhirnya kenapa temurun? Sebenarnya kalau penasaran sama horor beberapa kali ada beberapa tawaran udah sih. Ada a few yang udah hampir aku ikutan. Tapi ya nggak serak aja sama cerita sama mungkin pas mereka pitching story-nya atau gimana. Tapi ini lu juga pitching ke gue juga setahun sebelum syuting ya? Iya. Pas kita menemukan judul, kita langsung pitching ke kamu. Jadi Tapi setelah KBDS berarti? apa Iya. setelah pas lagi promo KBDS malah. Iya pas lagi. Iya. Ingat banget sih Umay tiba-tiba ajak ketemuan
sama penulisnya Fonty. Fonty harus sini juga sih Fonty tahu. Ada dia lagi sibuk. Iya. Tahu dia. Fonty juga penulis kita. Mereka datang, aku ingat banget Fonty datang pertama kali nge-pitching kan. Jadi dia ditekan gitu kayak bingung nge-pitching. Gue santai aja deket temen gue gitu. Tapi yang also what makes me akhirnya pengen ikut ya karena Cinemakunya. Ini bukan karena ada mereka di belakang aku ya, tapi karena aku tahu. Oke, kita pergi dulu. Aku karena tahu mereka tuh emang buat film karena pengen buat a movement dan perubahan in a way. Bukan hanya, maaf aku gak bilang semua, tapi beberapa film horor di Indonesia aku lihat itu hanya cash grab. Sebutkan. Jangan dong. Hanya cash grab itu maksudnya karena emang market kita di Indonesia tuh horor sangat-sangat besar. Kadang-kadang mereka nggak terlalu peduli sama cerita sama kualitasnya. Yeah. Yang penting ada jeng-jeng sama ini segala. Cast-nya misalnya. Kadang-kadang juga syutingnya yang nggak terlalu mikirin cast and crew. Karena jujur horor film horor bukan hanya ceritanya tapi juga situasi syutingnya beberapa. Tapi luckily aku pertama kali horor di Cinemaku yang emang I won't say ini horor aja ya. It's drama. Drama horor. The psychological Karena Cinemaku emang base-nya drama kebanyakan. Jadi emang utamanya drama. Utamanya emang drama. Terus emang ada bumbu horornya. And it was nice, apalagi juga direkturnya Inara. Aku suka banget kerja bareng sama orang-orang yang seumuran. Karena gak ada rasa segan kayak, ini jadi ngobrolnya tuh bisa agak pusing kadang-kadang, tapi same level, same page. Tapi gak trauma kan main film horor? Setelah mencoba? Enggak, tapi jujur ya lebih capek ya. Lebih capek dari film biasanya? Pasti. Tapi aku pun, you can say aku gak terlalu banyak adegan horornya ya. Gak seperti Ayas. Oh ini kan dia spesialis ya? Dia emang scream queen kan. Jadi ada tambahan respect banget buat orang-orang di genre horor. Karena emang it's tiring. Skena horor. Di film-film sebelumnya kan kamu nyobain di kafanin ya kan, diapain? Kamu kan kafanin? Iya di film sebelumnya. Sama Mas Bob juga. Beneran itu. Nah ini kamu mencoba eksplor adegan apa lagi di sini? Tunggu 30 Mei. Kita masukin teasernya sekarang. Kayaknya secara karakter dan bentuk horor yang ditawarkan dan dikasih Inara ke karakter aku, especially cukup beda sama bentuk horor yang pernah aku dapetin sebelumnya gitu. Kayak di sini mungkin kalau orang diteror akan template-nya adalah ketakutan, terus kayak merasa teror. Kalau Inara punya layer yang berbeda terhadap karakter Dewi dan teror yang dia alamin gitu. Jadi beda. It's cukup fresh gitu, kayak akhirnya Inara bisa ngeluarin bentuk teror yang kayak gini gitu. Ini aku tunggu. Bisa nggak di 30 Mei? Tapi nggak bisa di spill ya? Spill kecil. Ya mungkin karena yang tadi itu kita karena cukup kental juga dramanya daripada horornya. Horornya ada gitu, cuman dramanya tuh cukup mendominasi sampai akhirnya kita bisa ngerasain terornya tuh dramanya lumayan mendrive kita kan. Jadi itu sih pas kena terornya, dramanya juga tebel, jadi nggak cuma sekedar teror dan ketakutan gitu. Terornya itu bukan hanya serem ya, maksudnya ghost wise atau supernatural. Terornya itu juga teror masalah keluarga. Bener. Teror rahasia-rahasia. Banyak, bukan hanya the ghost atau setan yang dijual terornya. Ini. Oh iya. Kalau ngerasa sih bukan salah aku, tapi ya itu. Ya terornya bukan hanya itu. Itu yang menurut aku kenapa juga aku tertarik akhirnya. Soalnya it's different. Horor yang sangat berbeda. Sesuai dengan tagline, keluarga, bahagia atau bencana. Nah ke Kak Miantiara nih, gimana rasanya kerja bareng Gen Z? Menyenangkan ya? She's Gen Z by heart tau. Iya benar sih. Karena selalu 25. Tapi kalau di trailer kan sebenarnya munculnya tuh sepotong-sepotong nih karakter Kak Miantiara sendiri. Tapi kayaknya cukup krusial. Boleh diceritain nggak sedikit karakternya kayak gimana? Endingnya gimana boleh? Sosok yang sangat misterius sebetulnya. Oke. Dia menyimpan rahasia yang bisa disaksikan tanggal 30. Betul sekali, aku udah dekat. Apa ya, jadi segala apa. Agak susah karakternya. Iya. Tapi akan jadi salah satu tombak cerita di film ini. Jadi kalian akan masuk ke toko roti terus di Bukan toko dong, meja. bukan. Judul.
beda PH, beda judul, beda sutradara nih. Kalau boleh nyambung yang tadi soal pengalaman berkarya dan berkolaborasi dengan teman-teman semua, itu menyenangkan karena tidak bisa dipungkiri ketika kita sampai di satu usia gitu ya. This one point and you need to kita perlu tetap jalan, kita perlu tetap punya semangat. Makanya dari dulu gue juga nggak yang ini yang muda, ini yang tua, enggak. Pokoknya emang bener-bener lintas usia gitu. Dari waktu remaja pun juga udah bertemannya seperti itu gitu. Jadi dan sekarang udah mungkin yang paling tua dari teman-teman semua, tapi I still feel the energy. Karena apa? Karena kita perlu begitu gitu. Kita perlu punya estafet dari segi energi, dari segi kreatif gitu. Dan kalau kita tidak mau melebarkan circle pertemanan kita atau tempat kita berkarya, itu jadi akan stuck. Stagnan gitu aja. Saya tidak mau stuck gitu. Jadi gimana caranya ya? Mesti mau gitu. Kita harus terus berteman dengan semuanya gitu. Karena kalau yang berteman sama yang seumuran saya yang udah nyaman, udah nggak butuh challenge gitu. Sedangkan saya kan masih nyari, masih gimana nih? Mesti punya temen untuk melakukan ini dengan siapa ya? Dengan beliau-beliau ini gitu. Jadi saya Gen Z banget. It's like the energy. Tapi ada challenge gak bertemu dengan, maksudnya project di direct sama Gen Z juga yang lebih muda juga, gimana? Ada nggak tantangannya? Enggak, karena saya nggak pernah ngeliat itu sih, kayak umur atau apa enggak. What you got? I have this. Jadi terus kita tukar pikiran dan apa. Dan Inara menurut saya adalah salah satu sutradara perempuan muda yang ini saya mau bilang juga sih, she doesn't crack under pressure. Nice. Itu yang Dia tidak pecah, ada tekanan. Terima kasih. Nah kalau Inara gimana? Kan ada Bu Yayang juga gitu, banyak aktor-aktor. Awalnya deg-degan juga. Ya kan? Ngedirect gimana tuh? Pasti ada story yang unik nih di sini. Yang awal-awal maksudnya udah fix duluan ada di Timur kan ya Yaya, Brian gitu ya. Dan mereka kan teman-teman aku. Aku bisa ngeluarin apapun yang perasaan aku yang aku mau gitu. Jadi kayak guys gimana nih, deg-degan banget. Gue bisa gak ya gitu. Dan mereka selalu nge-support aku, dan bahkan waktu itu inget banget Yayas juga karena banyak scene sama Yayas, Bu Yayang. Jadi Yayas juga ikut deg-degan berdua kayak waktu itu, gimana tahu gitu gimana nih, kayak lucu gitu loh. Kayak akhirnya pas ketemu Bu Yayang lovely banget. Ternyata bener-bener di luar bayangan aku sih, Bu Yayang help me a lot. Aku belajar banyak banget dari Bu Yayang dan senior-senior lain seperti kamian. Saya belum senior tau. Kapri senior. Seperti kami. Pelita senior kita semua. Senior tuh bukan berarti umur ya, pengalaman di industri ini. Saya dapat piala FM. Iya betul. Maaf, dapat juga. Ya kan dua-duanya. Jomblo terkis. Boleh gak sih luka lama gak usah dibuka lagi? Ya intinya maksud aku kan bukan by age gitu, tapi di sini di antara teman-teman yang lain aku kan paling baru gitu. Cuman semuanya tuh bisa nerima aku, bahkan yang sampai senior banget, Bu Yayang gitu. Tante Karin. Tapi Bu Yayang juga Gen Z by heart. Parah. Menurut aku ya, Bu Yayang lebih Gen Z daripada Yayas. Oh iya. Kita awal jujur kalau sama Bu Yayang kita semua kayak deg-degan kan. Iya Brian juga kayak bakal kayak uptight orangnya atau enggak kita nggak usah bercanda, harus serius. Dia ngajak bercanda dia. Ternyata sama kayak anaknya ya. Iya mirip banget sama Bubu. Bu kalau kita lagi serius, lagi pusing-pusing, udah ngapain pusing-pusing kayak gitu. Dia really fun. Terus pernah sekali waktu karena ada satu masalah di lapangan, aku lagi tensi lagi cukup tinggi lah, kayak ayo dong ini bla 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 bla, udah lagi marah. Ya, tiba-tiba dia datang. Good morning everybody. Terus gue kayak ya turun semua tensi gue ini. Karena kalau di set yang marah-marah Umay biasanya, kalau aku kayak nggak marah-marah. iya, tegas. cuman ya Cuma agak tinggi aja ya nadanya. cuman itu Nggak marah-marah. Cuman itu ya dipecahkan sama Bu Yayang. Bu Yayang. Selalu kalau mau pulang juga Thank you everybody. gitu. Seru banget sih. I can't wait to meet her again. Tadi Upa udah nyinggung, ada perseteruan juga kan. Kan syuting sama temen tuh kan malah bikin jadi
Tension. Iya, tension gitu maksudnya perseteruan. Boleh. Jadi kayak banyak malah tidak ada boundaries, bahkan kayak mau marah-marah. Kalau kalian gimana? Ada perdebatan juga di pasti selama syuting apapun itu pasti ada struggle-nya ya. Cuman kalau aku sih melihat itu sebagai gimana kita bertukar pikiran untuk bikin karya ini tuh sama-sama jadi lebih bagus. Jadi kadang tuh gontok-gontokannya bukan karena gue bener nggak ke situ sih, lebih kayak menurut gue pandangan gue ini, menurut kalian gimana? Menurut kalian gini, oke. Whole shooting is problem solving. Iya, exactly. Enggak ada shooting yang nggak ada problem, itu bohong banget. Kalau aku pribadi sih nggak ada yang kayak aku, gue jadi kesel sama dia secara personal. Aku enggak sih. Upload di TikTok ya. Kesel banget sama lo Brian. Ada emang beberapa orang yang bakal baper mungkin, tapi di Temurun sih so far sih kita ngerti. Ingat gak pas yang Cinemaku Day, pas mereka lagi di atas panggung, kita ngomong bertiga, apapun yang terjadi di lapangan, kita jangan ada yang baper ya. Karena niat kita bertiga adalah untuk buat filmnya bagus. Aku ingat banget kita lagi duduk bertiga, mereka masih di panggung semua. Terus aku lagi nangis ya. Iya. Aku bangga banget. Soalnya Gue gak diajak sih. kamu lagi jualan. Nah, emang ada yang ngajak lo sih. Soalnya banyak orang suka salah translate kalau kita menggebu-gebu atau panik itu kayak enggak, gue mau kelihatan benar. Bukan. Terkadang emang we just want to say something, tapi mungkin cara nyampein mungkin salah gitu. Jadi emang harus mengerti. Ya intinya kita cuman pengen nyari jalan tengah supaya karyanya ini menghasilkan yang terbaik dari versi kita. Itu aja sih. Jadi kalau aku sih nggak pernah bawa pulang kekesalan pribadi ke satu orang atau apa. Kalau ada masalah juga biasanya aku lebih cool down dulu, mikir dulu. Biasanya di belakang sih yang kayak gimana gitu. Panik ya dia. Oh ini? Iya ini. Eras. Cuman perlu juga karena mungkin takutnya kalau aku terlalu santai, terlalu tenang, jadi nggak satset penyelesaian masalahnya, makanya. Tapi justru kadang-kadang masalah-masalah seperti itu yang buat kita kayak tegang in the moment, a blessing in disguise gitu. Yang awal kita nggak kepikiran, kadang-kadang ada moment baru atau cerita baru yang kita bisa tambahin dan ternyata way better dan dari plan sebelumnya kayak gitu. Ya shooting. Film. Iya gitu-gitu aja. Ya gitulah. Tapi jadi kayak tugas akhir ya, karena teman-teman sendiri ya. Betul. Bayangin kita reading kayak di rumahku, di karpet, terus sambil nyemil. Ada kucing Iya, sama kucing-kucingku. Jadi kayak guys ini maaf ya kalau agak nggak profesional readingnya. Tapi it's quite nice. Jadi berasa bisa runtuhin tembok-tembok kita. Jadi nggak ada rasa kayak canggung atau apa. Tapi kita nggak reading selama kayak gitu ya guys. Iya. Jadi tetap ada back reading kita awal-awal doang. Penyesuaian. Iya. Karena kebetulan waktu itu yang lain juga masih bentrok jadwalnya. Gue ngerasa Buya yang reading di Nah itu karpet. tadi gue nanya, Bu Yaya kayak gitu sih. I think you like it. Kayaknya dia bakal suka deh Bu Yaya. Iya kayaknya dia. Jadi santai gitu ya. Oke, ini kita sudah tersambung dengan Bu Yayang. Iya Oh ya. Karena kita udah mepet waktunya, mau nanya, kenapa warna ungu? Nih silakan. Dan Every ada tanduk. single color, every single Detail ya. characters dalam sini semua dipikirin oleh wanita. Oke, kenapa? Apa karena kaitannya sama perempuan dan hal-hal yang Mudahnya mungkin itu bisa diartikan seperti itu pertama. Terus sebenarnya banyak sih. Yang paling basic, setiap aku membuat suatu karakter, entah di Temurun atau di film-film lainnya, kalau aku sih sebelumnya baru film pendek ya, aku tuh selalu memilih satu warna untuk setiap karakter, terutama karakter utama aku. Nah untuk Dewi dan Sena, aku milih Dewi itu warnanya merah, karena dia berani walaupun dia adik, dia tuh yang take the lead of her family, yang berisi cuman kakaknya sama ibunya, dia independen lah. Sedangkan Sena, aku represent dia warna biru karena dia sebenarnya memendam banyak kesedihan dari perubahan hidupnya yang dia lalui lah. Tadi ya dia seperti apa, terus berubah hidupnya menjadi lebih susah dari sebelumnya. Dan dia nggak bisa ngutaran itu ke siapa-siapa karena dia gengsi sama adiknya, dia juga nggak bisa ngobrol sama ibunya karena kondisi tertentu. Menurut aku film ini kan berjalan dan menjadi sukses nantinya di ending kalau kalian nonton atas mereka berdua. Nah gabungan warna merah dan biru itu ungu. Sena sama Dewi bukan Brian sama Yayas. Iya. Iya, Sena sama Dewi. Aku nggak bisa ngejelasin detail karena belum tayang.
Pokoknya ya gitu lah ya. Semoga bisa Kenapa dimengerti. tanduk? Kalau aku sih sesimpel karena di dalam sini ada sapi-sapi ya. Oke. Jadi itu tanduk sapi. Apa yang waktu kita di syuting? Apa Wagyu? Sapi. Ada salah satu sapi lokal. Madura. Ya, Gue lagi bengong Ada nih, salah apa satu- sapi Wagyu. Ada salah satu sapi lokal di sana kayak lucu banget soalnya ada tanduknya terus Sapi Madura yang pakai topi tretan muslim gitu ya. Nah tapi kalau dari sinemakunya, gue dan Prilly ngerasa bahwa film horor di Indonesia adalah Bray. Iya, Setelah Merah. Oh iya. Iya, terus Setelah Merah. pas aku propose juga sempet diskusi Iya, juga kita, kan sama Uma. Kita awalnya juga kayak, ini serius nih kita mau warna ungu nih gitu. Karena emang mayoritas kan merah kan. Merah. Kayak ya kita cobalah. Jujur kalau aku setuju banget. Jadi waktu itu malah sama tim tuh mencari warna ungunya yang mana. Kan ungu banyak nih. Iya. Jadi kayak bener-bener seharian itu ungu ini kali ya. Enggak, ungu yang ini kali ya. Ungu yang ini kali ya. Karena aku seneng banget gitu akhirnya kita filmnya kalau horor kan biasanya merah atau apa gitu. Terus ungu gitu. Dan aku kan emang seneng warna ungu gitu. It's one of my favorite color Jadi gitu. ini sebenarnya keputusan di Prilly. Pas Inara bilang ungu, tuh kan gitu. Lagi ya? Tuh Bisa kan. gue ragu nih. Tapi kan biasanya merah. Inara ungu. Ini malah berbeda. Lawan satu. Gitu. Bisa. Di sinema aku saya selalu berbeda sendiri ya. Salah sendiri. Kayak teaser poster tuh saya pengen black and white gitu ya. Terus semuanya kayak, apaan sih? Iya, aku kayak apaan sih? Udah ini filmnya berwarna black and white sekali nih, suka improvisasi nih. Terus bener dia kalah suara di grup, jadi ya udah. Di grup 19 orang milih yang berwarna, satu doang gue sendiri. Iya dong. Oh iya. Ungu emang ngejelasin film kita sih, karena ungu tuh kan mysterious. Fantasy. Itu fantasy, lebih kayak I use that color in KBDS. iya cuy, iya. Jangan marah, Betul, jangan betul. marah, jangan marah. Fantasy color. Iya, jadi Kayak gini maksudnya- ya kalau di syuting ya. Kan baper ya. Gue pulang dulu deh. soalnya kalau merah bukan horor kita situ, beda. Iya. Kita emang Karakter Uneasy. horornya beda ya. uneasy bahasa Indonesia apa sih? Tidak mudah. Bukan dong. Uneasy tuh kayak nggak nyaman, Nggak gitu. nyaman. Warna yang Kayak itchy gitu, kayak gak nyaman. Iya. Eerie. there's something off Ganjal gitu. Ganjal. Ada yang ganjil tapi lebih ke sesuatu yang bisa jadi Something menakutkan off gitu. gitu loh, ya kan? Kayak Karena something off. kalau merah Mati it's gitu. so not temurun intinya gitu. Iya. Jadi emang nggak- warna ini pas banget, dan warna ungu ini ya bukan ungu ngejreng Barney ya, enggak, emang pas banget yang ini. Terakhir, pendek aja. Kenapa temuran? Kenapa enggak mancing? Kalau mancing nggak bagus ya. Bukan kalau mancing gimana gitu rame-rame tuh. Iya sih. Ikannya kasihan ya. gitu. Bener. Nggak kan temurun, terus temuran gitu. Jadi Oh. nyambung aja untuk kita bikin fun run gitu. Dan sebenarnya dengan lari itu bukannya cuma lari doang, tapi kan ada horror experience kan di dalamnya. Karena karakter-karakter di dalam ceritanya juga lari dari kenyataan kayak gitu. Karena Iya, lari dari sesuatu. Jadi nanti kalau ini mungkin tayangnya kan udah nonton trailernya ya. Ada larinya di situ Iya. gitu. Ada larinya di situ. Jadi kita temuran itu bukannya cuma lari olahraga aja, tapi lari dari sesuatu kan. Sesuatunya itu apa? Tanggal 30 Mei. Betul. Gitu. Jadi Nanti- sehat promonya. Bener, tetap ada korelasinya juga. Soalnya opening dan ending nanti lihat sendiri. Akan ada activity nonton temurun sambil lari enggak ya? Oh, Lari dari masa lalu mungkin Ada ya. yang lebih berbobot. Oke, terima kasih teman buat Terima kasih. jangan lupa buat nonton Temurun tanggal 30 Mei. di bioskop. Oke. Sip. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.